Selamat malam. Izin Taruna Utama Poltekip Angkatan 56. Nama Isra Immanuel Tapea, STB 4605, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin saya akan mewawancari sedikit mengenai kode etik petugas pemasyarakatan pada petugas pemasyarakatan. Di sini sudah hadir salah satu narasumber. Boleh diperkenalkan, Kak, nama, asal UPT, serta jabatan ataupun posisi yang diemban saat ini. Baiklah, selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fania Angelina. Saat ini saya bekerja di UPT Pemasyarakatan, yaitu Lapas Perempuan Pekanbaru, sebagai petugas atau anggota jaga. Namun karena kebetulan di sini kekurangan staf, untuk saat ini saya ditempatkan di staf Kap LP. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Untuk awal pertanyaan ini, Kakak tahu nggak apa itu kode etik pemasyarakatan? Diulangi, kurang jelas. Untuk yang pertama, Kakak tahu nggak apa itu kode etik petugas pemasyarakatan? Tahu. Bisa tolong jelaskan sepengetahuannya Kakak tentang kode etik petugas pemasyarakatan? Menurut saya pribadi, kode etik petugas pemasyarakatan itu adalah pedoman, pedoman atau tata cara bersikap dan berperilaku bagi petugas pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya Kakak untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kode etik petugas pemasyarakatan ini di pekerjaannya Kakak sehari-hari? Eh, Mungkin dengan cara yang pertama itu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh rekan kerja, baik itu atasan maupun teman-teman sejawat kita. Terus selalu berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang kita emban. Terima kasih. Kalau menurut Kakak ada nggak tantangan tersendiri yang dalam menjalankan pekerjaan Kakak sehari-hari ini, ada nggak tantangan atau godaan dalam, kan kode etik ini mengatur tentang tata cara kita bersikap, berperilaku, baik itu cara kita bekerja, ada nggak tantangan tersendirinya di UPT pemasyarakatan itu? Pasti ada. Bisa sebutkan contohnya? Mungkin tantangan yang pertama itu kalau kita di lembaga pemasyarakatan kan kita berinteraksi dengan warga binaan yang notabene-nya itu mereka dari luar itu masuk ke sini karena perbuatan mereka yang melanggar hukum kan. Jadi kadang-kadang ada kalanya kadang mereka itu menghasut kita atau eh, mengiming-imingi kita untuk memenuhi permintaan mereka dengan adanya imbalan yang diberikan. Nah, disitulah integritas kita diuji sebagai petugas pemasyarakatan. Ya, terima kasih. Eh, Kalau menurut Kakak nih, seberapa penting sih kode etik ini menjaga profesionalisme Kakak dan integritas Kakak dalam menjalankan tugasnya? Menurut saya sangat penting karena yang seperti saya katakan tadi di awal, karena kode etik petugas pemasyarakatan ini merupakan suatu pedoman cara kita bersikap, berperilaku sebagai petugas pemasyarakatan yang baik, profesional, dan berpegang pada aturan. Sedikit saya tanyakan, uh, pengalaman Kakak bekerja nih, ada nggak pengalaman Kakak atau Kakak melihat peristiwa yang orang yang melanggar kode etik ini dan bagaimana gitu dampaknya?
Baik itu dampak bagi personalnya ataupun dampak bagi UPT-nya gitu. Em, Hal tersebut pernah terjadi di UPT kami. Mungkin dampak bagi UPT kami karena sekarang ini bisa dibilang kami kekurangan pegawai dengan jumlah narapidana itu sekitar 400 orang, sementara jumlah pegawai kita itu hanya 65 orang. Jadi kalau misalnya ada seperti yang lalu-lalu lah contohnya, ada pegawai kita yang melakukan kesalahan atau melanggar kode etik, itu kan biasanya dipindahkan ke UPT lain untuk melakukan pembinaan di sana. Nah, dampaknya bagi kami UPT itu ya kita kekurangan anggota lagi. Kalau dampaknya untuk personalnya mungkin ya mereka ya kita nggak tahu juga sih pribadinya gimana, tapi pasti sedih lah kalau misalnya pun harus dipindahkan lagi, apalagi misalnya dia dipindahkan ke UPT yang jauh atau bisa dibilang terpencil lah dari kota. Baik, terima kasih. Eh, ada nggak sih Kak, kalau di UPT Kakak itu sosialisasi terkait tentang kode etik petugas pemasyarakatan ini? Ada sewaktu saya masih CPNS juga ada. Kita baru masuk ke UPT juga dijelaskan kok kode etik petugas pemasyarakatan. Kalau waktu secara berkalanya ada nggak sih Kak? Seberapa sering gitu kayak misalnya minimal setahun sekali atau 6 bulan setahun sekali Ya, gitu evaluasi gitu. setahun sekali pasti ada. Karena setiap tahun ada yang namanya evaluasi kinerja kan. Di situ pasti dibahas. Oke. Kalau menurut Kakak ada nggak hal yang kurang tentang kode etik petugas masyarakat ini? Atau udah sempurna gitu, tinggal bagaimana cara UPT menjalankannya aja? Ya, betul. Menurut saya kode etik petugas pemasyarakatan yang ada saat ini sudah bagus, sudah mencakup seluruhnya. Hanya ya balik lagi cara kita menerapkannya di UPT, di organisasi kita seperti apa. Kalau mekanisme pelaporan terkait pelanggaran kode etik ini Kakak tahu nggak? Karena bukan bagian saya, jadi kurang lebih saya nggak tahu sih gimana. Baik, sekian itu saja dari saya pertanyaan saya terkait tentang kode etik petugas masyarakatan. Terima kasih Kak atas waktu yang Kakak berikan. Ya, Mohon maaf mengganggu. Selamat malam. selamat malam. Kakak boleh live, Kak. Baik, sekian wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu narapidana, salah satu petugas pemasyarakatan yang ada di Lapas Perempuan Pekanbaru. Sekian dan terima kasih. Nah, sedikit dari wawancara tadi, izinkan saya, Taruna Utama Isra Immanuel Utapea, izin menjelaskan sedikit tentang mengenai materi disiplin PNS dan kode etik petugas pemasyarakatan. Di sini disiplin PNS atau disiplin pegawai negeri sipil mengacu pada serangkaian peraturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang dimana berikut ini beberapa hal penting terkait tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang pertama, kewajiban dasar pegawai negeri sipil mencakup mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, dan mengutamakan pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang kedua, larangan bagi PNS menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, hukuman disiplin. Hukuman disiplin ini mengatur jika pegawai negeri sipil melanggar kewajiban ataupun larangan. Pegawai negeri sipil dapat dihukumi
dijatuhi hukuman disiplin seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan penurunan pangkat serta pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat. Adapun tujuan dari disiplin PNS ini mencakup menjaga tingkah laku dan etika PNS agar dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Menciptakan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab, dan profesional, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS. Disiplin pegawai negeri sipil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang dimana tentang disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani kepentingan masyarakat yang baik. Selanjutnya, yaitu Kode Etik Petugas Pemasyarakatan. Kode Etik Petugas Pemasyarakatan adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku serta menjadi pedoman moral bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang dimana berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai Kode Etik Petugas Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum Kode Etik Petugas Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H.H garis datar 16.kp.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Adapun tujuannya menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas petugas pemasyarakatan, mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas, mencegah terjadinya penyimpangan perilaku petugas pemasyarakatan. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, yang pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, menjaga integritas dan kehormatan profesi. Kewajiban petugas pemasyarakatan mencakup mentaati peraturan perundang-undangan, menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan, menghormati hak-hak narapidana ataupun tahanan, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, larangan bagi petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dilarang melakukan tindak kekerasan ataupun penyiksaan. Dilarang bersikap diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras ataupun golongan. Dilarang melakukan tindakan asusila ataupun amoral. Dan yang terakhir, dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kode etik petugas pemasyarakatan ini menjadi acuan dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya di lembaga pemasyarakatan. Nah, sedikit adapun hubungan di mana disiplin pegawai negeri sipil ini dengan kode etik petugas pemasyarakatan memiliki hubungan erat dalam konteks penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang profesional. Dengan tujuan bersama, baik disiplin PNS maupun kode etik petugas pemasyarakatan untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Dengan demikian, disiplin PNS dan kode etik petugas pemasyarakatan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam lingkup pemasyarakatan.